Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. NIM saya 2301020032. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem memori. Karakteristik memori terbagi menjadi 6, yaitu kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakteristik fisik. Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas dinyatakan dalam byte, yaitu 1 byte 8 bit atau word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Byte. 1 byte hampir selalu 8 bit. Itu tidak selalu terjadi dan tidak ada standar atau sesuatu yang menentukan hal ini, karena 8 bit adalah angka yang mudah untuk digunakan. Word. Ukuran alami yang digunakan prosesor untuk menangani data. Ukuran register. Ukuran yang paling umum ditemukan saat ini adalah 8, 16, 32, dan 64 bit. Tetapi, ukuran lain mungkin. Misalnya, ada beberapa mesin 36 bit atau bahkan mesin 12 bit. The byte adalah unit dialamatkan terkecil untuk CPU. Jika Anda ingin mengatur atau menghapus bit, pertama-tama Anda harus mengambil byte yang sesuai dari memori, mengacaukan bit tersebut, lalu menulis byte tersebut kembali ke memori. Yang kedua ada satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam dan keluar modul memori. Ada 3 konsep satuan transfer, yaitu word, addressable unit, dan unit of transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran untuk word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua ada addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A1 alamat dan jumlah n addressable units adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari satu word, yang disebut dengan blok. Lanjut, ada kinerja. Pada memori utama terdapat 3 buah parameter untuk kerja. Yang pertama ada access time, kedua ada memory cycle, dan 3 ada transfer rate. Yang keempat ada metode akses. Terdapat 4 jenis akses, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative. Metode sequential access dan direct access biasanya dipakai pada memori pembantu. Terus ada metode random access dan associative dipakai pada memori utama. Klasifikasi memori, yaitu ada memori utama. Satu, internal. Di internal terdapat RAM, DRAM, dan SDRAM. Terus ada eksternal yang mencakup ROM, PROM, EPROM, and change. Yang kedua ada memori pembantu, disk magnetic, pita magnetic, floppy disk, drum magnetic, dan optical disk. Memori utama digunakan untuk menyimpan dan memanggil data, diklasifikasikan menjadi 2, yaitu RAM dan COM. Memory change. Buffer berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang diakses pada saat itu dan data yang berdekatan dalam memori utama. Waktu memory chat lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.